Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,16%. Dengan total market cap mencapai di 917 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 0,22%. Dengan harga 19.142. Artinya ya, kemungkinan nih Bitcoin mantul di 19.055. And that's good. Ya, buat lu yang punya posisi long di situ, kayaknya kena TP deh, ya. Kalau udah di harga seginian, kemungkinan besar dia ada wick lah sampai ke target 19.200-an. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 0,5% di angka 1.296. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi tipis sebesar 0,12%. Untuk XRP dia meningkat nih 1,85. Nah, kemungkinan besar kalau lu yang buka posisi long di EMA 200 juga sekarang sudah senyum-senyum sendiri ya. Nah, makanya lagi-lagi pentingnya mengikuti DCWT secara terus-menerus ya, karena ada setup terus yang kita bahas. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,5%-an ya. Akhirnya mulai meningkat. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 1,52. Dan Dogecoin dia meningkat sebesar 0,54%. Ya, dan jadi overall cenderung campur ya. Ada beberapa yang naik, ada beberapa yang stagnan. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender. Seperti pembahasan kita, kemarin nggak ada data yang ekstrim penting, maka dari itu market bergerak sesuai dengan TA aja. Ya, kadang-kadang enak juga. Kalau nggak ada data penting tuh trading lebih tenang kadang-kadang ya. Jadi, dan hari ini juga sama ya, kurang lebih nggak ada data yang terlalu penting. Satu-satunya mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah speech dari Presiden Lagarde. Tapi berapa kali ini nggak terlalu ekstrim ngaruh juga. Jadi ya mau lu lihat boleh, mau nggak lu lihat juga ya silahkan. Tapi just in case mau lu perhatiin jamnya juga boleh ya. Just in case jadi volatile. Nah, untuk minggu ini bisa dibilang sudah selesai lah data-data pentingnya. Ya, tinggal ada besok, dan besok pun cuma ada satu aja. Ya, jadi minggu ini sudah bisa dibilang sudah selesai lah data-data ekonomik. Untuk minggu depan, nah ini ada tentunya ya. Dan seperti biasa dari US, salah satu yang paling pertama itu nanti tanggal 25 akan ada data consumer confidence. Lalu seperti biasa akan juga keluar new home sales ya. Di sini kayaknya. Yes, ada new home sales dan juga ada crude oil inventories dan lain-lain ya. Nah, otomatis ya, itu kita perhatikannya minggu depan lah ya. For now bisa dibilang sudah selesai. Nah, untuk TA-nya kita bisa lihat bahwa benar Bitcoin berhasil mantul di 19.055. Jadi buat lo yang sudah ambil posisi long kemarin, congratulations, dan buat lo yang konservatif harus sudah kena TP. Tapi lagi-lagi lah, untuk pembahasan buy limit, long, short, nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita lebih ke makronya dulu, seperti apa nih PR garis besar mereka ya. Nah, PR-nya masih sama ya, kemarin minimal dari tes ya. Tapi intinya secara daily PR Bitcoin adalah close daily di atas dari 19.200-an. Karena lagi-lagi ini penting mendekati ke akhir minggu ya. Akhir minggu kita tahu bahwa PR secara time frame weekly adalah dia close di atas dari 19.200-an. Minggu kemarin berhasil tapi tipis ya, nggak kira-kira ya. Jadi lagi-lagi harapan gue adalah bisa close-nya lebih signifikan di atas ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang nanya, Bang, kenapa kayaknya susah banget sih Bitcoin buat sekarang di 19.200-an? Dulu bukannya gampang? Nah, jawabannya adalah karena MA20 sudah semakin dekat. Dan seperti yang kita tahu, MA20 ini adalah salah satu komponen dari Bull Support Band. Biar enak kita ganti dulu deh. Kita ganti ke Bull Support Band, di mana kita bisa lihat Bull Support Band ini adalah satu indikator yang paling enak menurut gue dipakai untuk melihat kita dalam kondisi apa. Apakah kita dalam kondisi bull market atau bear market. Pakainya gimana bang? Gampang banget secara visual ya. Kalau kita lihat Bitcoin sedang constantly di bawah dari bull support band dan ke-reject oleh bull support band seperti di sini ya, seperti di sini dan seterusnya ya. Nah, itu kita dalam keadaan bear market. Dan gini, ke-reject-nya itu boleh salah satu, ya nggak harus dua-duanya. Misalkan ke-reject oleh yang warna hijau di sini MA20 boleh, atau mau ke reject sama yang SMA20 juga boleh. Ya, intinya ke-reject. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa bilang ya bahwa technically speaking Bitcoin sudah masuk dalam bear market itu sejak Desember 2021 ya. Nah, jadi tentunya ini satu indikator yang cukup powerful menurut gua ya. Nah, kenapa namanya bull support band? Kalau kita lihat, seandainya Bitcoin berhasil menjadikan si bull support band ini sebagai support,
Nah, semakin dia bisa menjadikan ini support, semakin dia tahan lama bull marketnya. Kita ambil contoh di sini ya. Saat di 2020 ini peningkatan Bitcoin bisa dibilang terlalu cepat ya. Terlalu cepat dan kurang banyak retest ke bull support band. Saat itu terjadi, seringkali koreksinya jadi keterusan. Nah, saat koreksinya itu keterusan, yang serem adalah seringkali jebol seperti ini ya. Nah, contohnya seperti di Mei 2021. Untungnya waktu itu masih bisa terselamatkan oleh EMA 50. Nah, tetapi untuk kedua kalinya gagal ya. Nah, jadi yang kita inginkan sebenarnya adalah peningkatannya yang pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan tapi lama. Seperti di siklus yang sebelumnya di 2015 sampai 2017. Lo kebayang gak sih ya? Ini bull market dari 2015 sampai 2017, arguably sampai akhir 2017. Berarti ya nyaris 2018. Kebayang berapa tahun? 2 tahun lebih lo bisa akumulasi Bitcoin. Nah, jadi lagi-lagi ya, bull support band ini sangat penting. Saat dia jadikan ini sebagai support, nah bull marketnya lebih bertahan lama ya. Nah, jadi harapan gue di next cycle ini lebih pelan-pelan dan lebih mendekati seperti 2015-2017 dibandingkan dengan bull market 2020-2021 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya apa yang kita inginkan dari bull market selanjutnya. Dan otomatis juga apabila dia sudah mulai retest si bull support band di sini, otomatis itu akan mulai menjadi momen penentuan. Apakah Bitcoin akan mulai bisa reversal atau tidak ya. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi ke Bollinger Band ya, biar kita bahas secara garis besarnya lagi. Kita hilangin dulu upper lower. Nah, oke. Selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Dan indeks dolar kita bisa lihat bahwa kemarin ternyata terjadi pelemahan ya. Good news-nya apa? Dia kurang lebih ter-reject oleh daerah yang mirip-mirip ya. Seperti di sini dia ke-reject di 113-an. Di sini juga sama 113-an ya. Nah, jadi harapan gue adalah selanjutnya ini bisa jebol ke bawah dari 111 ya dan mulai retest ke MA50. Kalau itu bisa terjadi, tentunya ini akan membantu peningkatan dari risk on asset, yaitu cryptocurrency in general. Ya. Nah, untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones kemarin juga mendapat peningkatan, ya. Tapi malah kalau kita lihat lebih signifikan bahkan daripada Bitcoin secara peningkatannya. Ya. Nah, apakah nanti kemungkinan Bitcoin juga akan ikutan atau menyusul? Harapannya seperti itu. Ya, apalagi dibantu dengan lack of economic data. Ya. Semoga saja di akhir minggu ini bisa menjadi rally yang lumayan untuk cryptocurrency market. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan sekarang kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, gua ingin ingatkan sekali lagi dan ini sangat penting ya. DCWT ini bukanlah financial advice ya. Jadi ini bukan bagi-bagi sinyal, tujuannya adalah untuk edukasi ya. Daripada lu DCA murni, averaging murni, lu nggak ngerti support resisten, nggak ngerti TA, mendingan lu lihat DCWT pelan-pelan, lu belajar sekalian juga lu buka posisi, lama-lama lu biasa ya. Nah, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa subscribe ke YouTube channel kita, dan bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Ada banyak, lo bisa pilih sendiri ya. Bisa dibilang semua exchanger besar ada link refraktor di bawah. Jadi ya literally sesuai dengan selera lo ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana kita bisa di sini, BitGet memberikan benefit eksklusif untuk pengguna baru. Nah, di sini ada satu event yang dimana kita tinggal melakukan perdagangan pertama kita bisa mendapatkan berbagai macam hadiah. As simple as that. Nah, kalau kita lihat di sini, periode acaranya berlangsung dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31. Jadi masih ada waktu buat kalian yang tertarik, ya. Siapa yang bisa memenuhi syarat? Yaitu adalah trader yang pertama kali trade di sini. Jadi otomatis ini adalah event untuk trader baru di BitGet. Nah, yang kedua, sarana perdagangan yang valid adalah perdagangan futures maupun spot ya. Dan di sini juga untuk futuresnya bisa copy trade maupun strategi futures grid. Jadi bisa dibilang dua sarana paling besar dan paling populer untuk kita trade secara kripto ya. Nah, caranya seperti apa secara teknisnya? Kita lakukan perdagangan pertama kita, baik perdagangan spot maupun futures, tidak ada persyaratan volume sama sekali ya. Jadi asalkan lu trade saja, lu bisa langsung mendapatkan salah satu dari hadiah di bawah sini. Dan ini bentuknya acak ya. Total hadiah ada 300 piece ya, dan lu bisa mendapatkan salah satu di sini, yaitu 50 USDT,
AirPods, 50 USDT BGB token, BitGet t-shirt dan topi, 10 USDT atau 20 USDT kupon. Ya, sekali lagi ini berlaku dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31 Oktober dan semua trading USDT ini dibagikan dalam bentuk trading bonus. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun BitGet bisa cek link kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Nah, seperti yang gue sudah bilang juga tadi di depan, posisi long kita buat yang konservatif sekarang harusnya sudah senyum-senyum sendiri ya, karena sudah dapat TP ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kita beberapa hari lalu, sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA5 bukan di MA, sorry, di 19.055 ya. Maka posisi long sudah bisa kita buka. Nah, gue udah bilang target untuk posisi long ini ada dua. Yang pertama adalah target TP yang lebih konservatif, ya, yaitu di 19.226. Harusnya udah kena. Itu sekitar 1% kurang lah, gue udah hitung tadi. Ya. Nah, untuk yang agresif itu masih di MA20. Nah, jadi buat lo yang mungkin masih nunggu di sini, nggak apa-apa ya. Lo bisa hold aja dulu. Tinggal lo lihat apakah hari ini daily close-nya di atas atau di bawah dari 19.226. Kalau dia berhasil reclaim ke atas, ya udah nanggung. Kita tunggu aja sampai kena 20 atau enggak ya. Nah, tetapi kalau besok jam 7 pagi ternyata daily close-nya di bawah dari 19.226 ya. Artinya lu boleh pertimbangkan untuk TP aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short otomatis tinggal kita balik aja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 20, monggo bisa pertimbangkan posisi short di MA20. Dengan target TP lu bisa pilih antara di 19.226 ya. Itu sebagai TP yang konservatif atau TP yang lebih agresif di 19.055 ya. Jadi itu untuk posisi long dan short. Untuk buy limit, lo bisa pertimbangkan yang pertama adalah di 18.796. Kalau mau lebih gampang, dibuletin aja ke 18.800. Itu buy limit spot pertama kita. Dan buy limit spot kedua kita adalah di 18.442. Sekali lagi untuk yang spot ini, kita pemikirannya jangka panjang. Seperti lu nabung. Jadi harus dipisahkan dengan pemikiran futures trading yang jangka pendek. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan kalau kita ngomong secara struktur, sebenarnya ya ada possibility di sini menjadi head and shoulders. Kita bisa di sini, ini shoulder, ini head, dan ini bisa menjadi shoulder kedua apabila dia ke reject oleh MA20. Jadi bisa kita lihat nih, MA20 cukup penting. Apakah dia akan membentuk struktur Bitcoin benar-benar menjadi head and shoulders atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat juga posisi long kemarin sudah harusnya terbuka karena sudah terjadi retest pertama pada tanggal 20 Oktober dan retest 2 kemarin. Ya, jadi buat lo yang sudah pending order harusnya udah kebuka posisi long ya. Nah, sekali lagi ini enaknya kalau kita trading futures dengan time frame yang daily. Kan sering kali orang tuh trading futures pakai time frame yang terlalu kecil. 15 menit lah, 5 menit, ada yang pakai semenit lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, ujung-ujungnya menurut gue lebih stres dan lu nggak bisa tinggalin. Tapi kalau lo di daily seperti ini, lebih enak ya. Oke, nah jadi seperti yang kita bisa lihat, target TP-nya sayangnya belum kena. Ya nyaris tapi belum kena. Nah, jadi buat lo yang target TP-nya konservatif, boleh tetap pertimbangkan digeser sedikit lah. Kalau kemarin kan target TP itu di 1308, sekarang di 1309. Ya, digeser sedikit ke sini target TP-nya buat yang konservatif. Nah, buat yang agresif, lihat besok. Kalau sampai daily close-nya di bawah dari MA20 ya, nah lu boleh pertimbangkan buat udahlah TP aja. Tapi kalau besok berhasil reclaim MA20 ya sudah. Nanggung, kita tunggu aja sampai kena target TP utama kita di 1362 ya. Nah, Bang, boleh nggak Bang TP-nya di struktur ini? Ini juga boleh ya. Jadi arguably karena ini juga menjadi satu resisten secara struktur, lu boleh pilih lagi. Jadi mungkin di sini konservatif, di sini medium risk, di sini high risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara posisi long. Untuk posisi shortnya paling ideal adalah kalau dia dapat posisi di sini ya. Retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan short di sini. Nah, kalau kita ngomongin TP-nya, otomatis kita sekalian bikin aja di sini struktur juga ya. Lo bisa TP-nya macam-macam ya. Yang paling konservatif mungkin bisa jadiin di 1331. Ini paling konservatif, mediumnya di MA20 dan paling high risk-nya di 1276 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sekali lagi trading gua sih gua bikin sesimpel mungkin.
Karena kalau gue pribadi, gue udah pernah lihat ya, gue udah pernah cobain trading pakai TF yang kecil, 5 menit, 15, dan lain-lain ya, bahkan sejam, 4 jam. Kalau gue pribadi sekarang paling nyaman di daily. Ya, kenapa? Karena lu tetap bisa beraktivitas dengan normal. Dan tentunya rata-rata dari kalian gue yakin lebih pengen beraktivitas normal. Ya, jadi buat lo yang tertarik ya monggo dipelajari terus cara trading gue. Ya bisa dibilang quite simple dan gak belibet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom ini bisa dibilang price actionnya cukup unik ya. Karena kemarin kalau lu ngikutin harusnya sudah lu bisa pertimbangkan dapat posisi long ya, karena sudah terjadi retest 1 dan retest 2. Tetapi di waktu bersamaan kemarin pun dia retest kedua juga untuk posisi short. Jadi kalau lu benar-benar jeli kemarin, harusnya lu dapat long dan short ya. Long di sini dapat ya, setelah itu dia naik ke atas kan. Nah, saat lu TP di daerah 11 dolar lebih 74 sen ya, kalau lu konservatif ya. Kalau konservatif TP di sini, lu bisa juga langsung buka posisi short sebenarnya karena terjadi retest kedua. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini target TP-nya itu lumayan sebenarnya kalau seingat gua ya. Secara persentase ini sebesar tuh sekitar 3,5%-an ya. Jadi dalam sehari saja kita dapat persentase sebesar, bukan persentase, profit sebesar 3,5%. Leverage 10x ya udah berapa puluh persen ya. Lagi-lagi dalam kondisi seperti ini pun kita sebenarnya bisa profit ya. Tapi ya harus mau ambil risiko lebih besar dengan futures trading. Nah, untuk posisi short sekarang yang ketinggalan kemarin gimana? Karena gue pribadi juga baru sadarnya setelah gue buka chart lagi nih. Wah, ini sebenarnya kita bisa buka posisi short. Nah, jadi buat lo yang sekarang pengen buka posisi short, sebenarnya boleh. Karena sudah terjadi retest ketiga bahkan di sini. Ya, jadi mau pending order di 11 dolar lebih 74 sen, monggo. Ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 11 dolar lebih 31 sen. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom secara posisi long dan short. Untuk spotnya, gue pribadi masih lebih nyaman di 10 dolar lebih 57 sen. Ya, karena lagi-lagi secara struktur masih sangat jelas membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan ada probability kalau ini ke-reject lagi membuat lower low lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Nah, untuk BNB juga kurang lebih nasibnya sama ya. Lu sudah bisa buka posisi long, tapi perbedaannya kalau untuk BNB secara profitnya masih sangat tipis ya. Basically berapa lah, 0, something persen. Nah, jadi untuk sekarang posisinya gimana bang? Di hold nggak? Kalau gue pribadi di hold aja. Kita hold sampai dia antara break it or make it ya. Kalau dia mulai ketemu lagi momentum dan naik ke atas ya otomatis itu yang kita harapkan. Tapi kalau BNB mulai daily close di bawah dari 268,1, nah lu mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss. Ya, jadi lagi-lagi untuk futures trading lu harus siap dengan cut loss. Karena kalau lu nggak siap dengan cut loss, kemungkinan rugi lu bisa semakin besar. Nah, cut loss-nya nggak harus sama kayak gua. Kalau cut loss tuh bisa dibilang lebih disesuaikan sama trading plan lu lah gitu ya. Kalau gue pribadi cut loss apabila terjadi breakdown atau bisa dibilang pecahannya struktur, mau support atau resisten ya. Nah, otomatis kalau dia daily close nanti besok di bawah dari 268,1, nah itu bisa menjadi pertimbangan untuk cut loss. Tapi kalau dia berhasil bertahan ya udah hold aja posisinya ya. Jadi itu untuk posisi long, tentunya target TP utama kita adalah di 276,1. Arguably MA20 sudah semakin dekat. Kalau lu mau TP di 20 juga nanti bisa ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya ada dua scenario. Scenario yang bullish adalah kita buka di sini ya. Tentunya ini gampang, TP-nya di sini, tinggal kita balik aja logikanya. Nah, tapi untuk untuk scenario yang kedua adalah kalau sampai dia jebol ke bawah dari sini, kita buka shortnya di sini ya. Nah, jadi kalau dia terjadi retest 1, retest 2 di 268,1, lo bisa pertimbangkan untuk short dengan target TP di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, quite simple, straightforward ya. Dan untuk spotnya, gue pribadi masih lebih condong ke 263,6. Karena ini adalah struktur yang penting, yaitu adalah summer low 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita ke XRP. Nah, untuk XRP juga sama kurang lebih kondisinya. Buat lu yang sudah ngikutin DCWT dari kemarin, harusnya sudah kebuka juga posisi long. Karena sudah terjadi retest 1 dan retest 2 di MA200. Ya, pending order di sini. Dan kalau lu cek sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, wow, not bad. Ya, nyaris 5%, 4,9-an. Ya.
hanya dalam waktu sehari saja. Ya kadang-kadang kalau market lagi nggak ada economic calendar tuh enak kadang-kadang ya, secara TA-nya lebih rapi. Ya, jadi kadang-kadang kalau lu mau cari atau lu mau bikin SOP yang trading cuma waktu lagi economic calendar kosong juga boleh-boleh aja ya. Nah, target TP kita tahu adalah di MA20 yang sekarang ada di 0,42 ya. Sorry, 4 ya benar, 0,42 ya. Nah, jadi buat lu yang mau TP di situ monggo silakan tunggu aja. Buat lu yang ngerasa bahwa sekarang udah cukup mau TP aja juga boleh ya. Tapi ya jujurnya nanggung sih, tunggu aja sampai kena 20 atau enggak. Nah, untuk target TP yang lebih agresif adalah di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara long. Untuk secara short otomatis tinggal kita balik saja. Kalau dia terjadi rejection di 20, boleh short di 20. Tapi kalau ternyata rejectionnya di atas, ya, nah lu boleh pertimbangkan shortnya di 50 sen. Kalau di MA20 kan TP-nya cuma di 200 aja. Nah, kalau di 50 sen enaknya ada 2 TP. TP yang pertama TP konservatif di MA20 dan TP yang agresif nanti bisa antara di 50 atau 50 antara di 200 atau di 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di XRP. Untuk spot masih sama juga di 200 ya. Dan overall secara struktur kita bisa lihat dengan jelas XRP dalam kondisi yang cenderung sideways ya. Ya cenderung sideways tapi dengan sedikit vibe yang lebih cenderung ke bearish ya, karena ya kita lihat sini di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa gue ingin ingatkan bahwa please jangan pakai uang panas, jangan over leverage, udah hafal lah ya. Dan sekali lagi ya seperti yang gue udah ngomong berkali-kali, lebih baik lu masukin secara konsisten ya ratusan ribu sampai jutaan alias nggak terlalu besar, tetapi konsisten dan benar-benar dingin dibandingkan lu masukin ratusan juta ya atau bahkan miliaran tapi pakai uang panas. Karena itu adalah satu resepi yang paling bagus untuk kita kena liquid, kita ujung-ujung cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.